Halo warga Posyandu Asoka, selamat datang di podcast Posyandu Asoka. Semoga semua sehat selalu ya. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi para ibu dan calon orang tua, yaitu program Ibu Hamil. Bersama saya Reva dan tentunya bersama narasumber kita, Bu Puji selaku Ketua Posyandu Asoka dan Bu Lydia selaku Kader Posyandu Asoka. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Hai Reva, juga warga Posyandu Asoka. Hai Kak Reva, alhamdulillah hari ini saya baik sebagai Ketua Posyandu Asoka. Baik, alhamdulillah ya Bu Lydia dan Bu Puji hari ini bisa berkesempatan hadir bersama kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ibu. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil. Nah, Bu Lydia, banyak warga yang mungkin masih berpikir bahwa tugas kader saat mendampingi ibu hamil itu hanya sebatas mencatat berat badan atau tekanan darah saja ya Bu. Namun sebenarnya apa saja sih Bu tugas utama ibu selaku kader dalam mendampingi para ibu hamil di wilayah Posyandu Asoka ini? Oke, selain memantau berat badan dan tinggi badan ibu hamil, kita itu kader juga harus memantau kesehatan ibu hamil itu sendiri, baik itu penyakit bawaan, terus ibu hamilnya anemia atau tidak gitu. Jadi selain memantau dua kegiatan tadi, timbang badan dan berat badan itu, yang terutama sih kita tuh lebih mengutamakan itu untuk penyakit penyertanya gitu, karena yang bisa menimbulkan risiko kematian pada saat melahirkan, terus risiko melahirkan anak stunting. Jadi selain itu ya itu juga penting sih sebenarnya. Oh baik Bu, berarti peran kader ini bukan cuma soal pencatatan ya Bu, Betul. tapi juga pendampingan secara menyeluruh ya Bu ya. Benar. Mulai dari edukasi, pemantauan, sampai memberi semangat juga ya Bu pastinya. Betul, itu semangat juga penting banget memang untuk ibu hamil. Benar Bu Lydia. Baik, untuk di lapangan itu pasti tidak selalu mudah ya Bu. Pernah nggak sih Bu pada saat menemui ibu hamil yang sulit sekali diajak periksa atau datang ke posyandu, biasanya apa alasan mereka dan bagaimana cara ibu mendekati mereka supaya tidak merasa dipaksa untuk datang ke posyandu? Kebetulan pasti ada ya kejadian seperti itu yang ibu hamil susah kita ajak periksa gitu. Mungkin mereka tuh terkendala dengan, karena kan sekarang BPJS itu penting ya gitu. Jadi kadang mereka ada yang memang belum punya BPJS. Jadi kadang untuk diajak periksa itu mereka agak nanti bu gitu kan, nanti gitu. Jadi kendala utamanya sih kalau untuk sekarang itu memang BPJS kesehatan gitu. Kadang ada yang belum punya atau enggak memang dia BPJS-nya Vaskesnya beda dengan kita di sini gitu kan. Jadi kendalanya kayak gitu sih. Namun untuk pendekatannya lebih ke komunikasi atau bagaimana Bu terhadap ibu hamil itu sendiri? Ya komunikasi, biasanya kita datang ke rumah ibu hamilnya, kita bilang kalau seandainya memang belum bisa periksa ke puskesmas karena BPJS, kita di Posyandu juga ada kegiatan pemeriksaan ibu hamil. Kayak gitu. Biasanya saya bikinin grup untuk khusus ibu hamil gitu. Jadinya kalau setelah kegiatan imunisasi selesai, biasanya kita ada kegiatan pemeriksaan ibu hamil. Jadi seandainya mereka belum pengurusan BPJS-nya belum selesai, biasanya di sini kita juga ada pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan bidannya pun bawa obat kayak penambah darah, kalsium itu selalu dibawa sama bidan. Berarti untuk komunikasinya itu lebih dari ke hati ke hati ya Bu? Betul. Dan ngajaknya juga pelan-pelan pastinya ya Bu ya. Kalau misalkan kita bicara soal kehamilan nih Bu, pasti nggak lepas kan sama yang namanya mitos nih Bu. Betul. Yang sering kita dengar apalagi kalau masih ada di area perkampungan itu kan pasti masih ada ya Bu ya. Nah di lingkungan kita nih Bu, masih ada nggak sih Bu mitos-mitos ibu hamil yang dilarang makan ini itu, atau bahkan ada yang harus taruh gunting ya kan Bu? Benar itu. Atau bawa bawang putih ya pasti. Iya betul gitu Bu. ya, benar-benar. Dan bahkan terkadang larangan makan makanan-makanan yang ini itu sebenarnya yang justru bisa menghambat asupan gizi para ibu hamil Bu. Ada nggak ya?
Kalau untuk di sekitar di wilayah Posyandu sih kayaknya sekarang ibu hamil kita udah pada pinter ya gitu ya kan, karena sekarang kan mereka bisa searching-searching gitu ya Betul. makanan yang pantang sama ibu hamil, terus makanan yang memang harus dikonsumsi gitu ya. Kayaknya sih untuk mitos untuk pantangan makan kayaknya kita di sini udah nggak ada tuh yang kayak kayak gitu, mitos-mitos tentang pantangan makan gitu. Berarti alhamdulillah sudah Nah, ibu hamil sudah modern ya Bu ya. kemarin, Dan bahkan untuk kehamilan ini kan memang butuh asupan gizi yang cukup dan seimbang ya Bu. betul. Dan pastinya itu juga dipantau Bu. Kalau untuk dipantau, karena kan ibu hamil itu kan yang kita pantau itu bukan cuma yang misalnya dia punya penyakit penyerta kayak hipertensi gitu kan. Terus kadang kalau yang ibu hamilnya kek gitu, maksudnya kek itu dia kita patokan pengukuran gizi ibu hamilnya itu dari lingkar lengannya. Jadi kalau lingkar lengannya udah di bawah 3,5 itu kita pantau. Kita pantau makannya gitu kan. Terus kalau seandainya ibu hamil yang obes juga kita pantau kan makannya gitu. Jadi memang untuk asupan makan ibu hamil juga kita suka maksudnya ibu kan misalnya yang ibu kek, ibu harus banyak protein hewani ya Bu. Terus kalau seandainya ibu yang hipertensi kan kita harus ngasih tahu Bu pantangan makannya apa kayak gitu sih. Oke, baik Bu Lydia. Sekarang saya akan beralih ke Bu Puji nih Bu. Yang mana selaku ketua dari Posyandu Asoka ini, ada nggak sih Bu tanda-tanda bahaya pada kehamilan yang selalu Ibu tekankan pada ibu hamil supaya tidak jika terjadi sesuatu bisa langsung melapor atau langsung memberitahukan kepada fasilitas kesehatan terdekat Bu? Oh iya Kak Reva, pastinya ada dong kalau misalnya emang ibu hamil terjadi sesuatu, misalnya tuh demam tinggi, terus makan susah, muntah, terus muka bengkak, tangan bengkak, kaki juga, terus perut biasanya bergeraknya sering, terus dia nggak sering nggak sering Geraknya kurang gitu. iya geraknya kurang begitu, terus keluar pendarahan pada saat pada saat Sebelum sebelum waktunya sampai sama udah hamil tua juga, terus sama keluar air ketuban belum masanya begitu. Oh, Itu bisa langsung bawa ke dokter, puskesmas atau bidan. wah informasi ini penting banget ya Bu sebenarnya untuk para ibu hamil tuh supaya tidak menyepelekan ya Bu gejala-gejala awalnya. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke peran suami nih Bu. Menurut pengamatan Ibu Puji selama mendampingi ibu hamil di Posyandu Asoka, bagaimana sih perantara suami nih Bu? Apakah sudah mulai banyak yang siaga, ikut terlibat, atau masih ada yang menyerahkan sepenuhnya urusan kehamilan ke istri? Oh iya, kalau itu sekarang kayaknya banyak udah suami tuh yang udah Banyak serta suami siaga begitu. Kalau dia misalnya udah sakit atau udah gitu juga dia udah panik dan langsung bawa ke bidan atau ke puskesmas yang terdekat gitu. Baik, berarti alhamdulillahnya para suami juga sudah siaga ya Bu ya. Udah siap. Padahal memang dukungan suami itu besar sekali pengaruhnya ya Bu ya. Benar. Ya, benar. Bukan cuma soal fisik tapi juga mental ya Bu ya. Benar. Ya, Karena kalau ibu hamil didukung suami, kemungkinan untuk stres dan segala macamnya itu sih agak minimal lah. Nggak maksudnya nggak bakal bikin maksudnya Bikin yang stres stres gitu ya, kayak Bu gitu ya. iya. berarti itu juga menjadi faktor kelancaran untuk nanti kelahiran ya Bu ya. Betul. Oke. Oke, satu lagi nih Mbak Reva nih yang Oke, Bu. wajib diketahui ibu hamil nih ya. Sekarang itu ibu hamil itu wajib pemeriksaan itu nggak harus setiap bulan, tapi semaksimal mungkin itu pemeriksaan dalam masa kehamilan itu 6 kali. Oh, Jadi 6 kali. 4 kali di vaskes atau puskesmas bidan, kedua kalinya dokter gitu. Jadi nggak kalau memang nggak seharus setiap bulan gitu. Yang penting dalam masa kehamilan itu wajib
ada pemeriksaan selama 6 kali, 4 kalinya di bidan atau puskesmas, yang 2 kalinya ke dokter kandungan kayak gitu sih. Wah, ini informasi yang sangat penting banget nih Bu untuk warga Posyandu Asoka ini. Iya. Dan ada lagi nih Bu Puji, sebagai seorang ketua Posyandu Asoka, tentu banyak suka duka yang Ibu rasakan pastinya. Pasti ya Bu ya. Ya, Itu pasti. Dan apa sih Bu kebahagiaan terbesar yang Ibu rasakan ketika melihat seorang ibu hamil yang didampingi sejak awal akhirnya berhasil melahirkan bayi yang sehat dan selamat Bu? Bagaimana perasaan Ibu? oh kalau masalah itu satu bahagia banget kalau udah kita udah tahu prosesnya sampai dia melahirkan, sangat bersyukur banget dah kalau itu. Apalagi kalau ibu hamilnya beresiko ya, beresiko. kayaknya dia bisa melahirkan bayinya sehat, terus dianya juga sehat, itu udah bonus deh buat kita kalau jadi kan. Tadi Bu Lydia sempat menyebutkan kehamilan yang beresiko itu seperti yang tadi tanda-tanda bahaya atau beda lagi Bu? Beda. Kalau tanda-tanda bahaya itu kan maupun dia itu memang tanda bahaya ya. Kalau beresiko itu jadi dia kayak ada penyakit penyerta itu. Jadi kalau misalnya kan ada yang ibu hamil memang setiap hamil dia darah tinggi gitu, itu kan memang beresiko tuh, karena kalau dia tensinya tinggi tuh nanti kalau nggak dipantau kemungkinan kalau ibunya cuek bisa memungkinkan terjadi kematian bayi gitu. Jadi pas lahir bayinya meninggal karena itu dia bisa keracunan gitu karena dari tensi tinggi ibunya itu. Terus ada juga yang kemungkinan ibunya ada penyakit hepatitis. Jadi itu bisa menularkan ke si bayi kayak gitu. Oke, berarti memang banyak sekali ya Bu ya resiko untuk kehamilan itu sendiri. Dan alhamdulillahnya kalau memang sudah selamat dan dilancarkan, bayinya pasti merasa bersyukur banget ya Bu. Banget gitu. Dan sebagai pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan Ibu Puji dan Bu Lydia kepada para calon ayah dan seluruh anggota keluarga, baik orang tua, mertua, saudara, kerabat, dalam mendukung kesehatan ibu hamil di lingkungan kita Bu? Kalau pesan saya sih ya, ibu hamil itu wajib didampingi, wajib dijaga perasaannya, biar nggak stres, biar dia enjoy sama kehamilannya gitu. Jadi dia ngelahirin juga nggak bakalan terjadi komplikasi saat melahirkan gitu. Oke, baik Bu. Untuk yang terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu pesan-pesan terakhir untuk warga Posyandu Asoka sebelum kita tutup, dari Bu Lydia dan Bu Puji? Siapa yang mau duluan? Pesan-pesan saya sih ini khusus untuk ibu hamil atau Untuk seluruh warga Posyandu Asoka. seluruh warga Posyandu Asoka, kalau memang ada gejala sakit gitu ya, lebih baik buru-buru diperiksa gitu. Jadi ke puskesmas deket kok gitu. Terus pelayanannya juga udah bagus ya. Kalau untuk masalah ngantri atau banyak wajar, karena memang puskesmas kita melayani 3 kelurahan dan warganya banyak gitu ya. Jadi intinya kalau saya selagi pelayanan kesehatan dekat, kenapa sakit harus ditahan? Betul Ibu. Kalau untuk Bu Puji sendiri, apakah ada pesan-pesan Bu? Kalau saya sih cukup pemeriksaan rutin aja biar terlalu terpantau kehamilannya sampai dia melahirkan gitu. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Terima kasih Bu Puji dan Bu Lydia atas pesan dan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pengingat ya Bu, Amin. bagi kita semua, bahwa kehamilan bukan hanya urusan seorang ibu tapi tanggung jawab bersama. Betul. Kita akan lanjut lagi nih di episode podcast lainnya dengan topik yang lebih menarik dan penting untuk disimak warga. Kunjungi juga website posyanduasoka.com untuk informasi lainnya. Di sana warga Posyandu Asoka bisa melihat podcast kesehatan lainnya yang penting disimak agar pengetahuan kesehatan warga terjaga. Saya Reva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.